Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu pengelola BUMDes Tunas Karya Indah Desa Bukit Aru Indah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan hasil penilaian kelayakan BUMDes yang nantinya saya juga akan mempresentasikan solusi terkait dengan permasalahan tersebut. Baiklah, seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa saya kemarin telah melakukan observasi dan pengisian form penilaian kelayakan usaha BUMDes. Dan dari hasil pengamatan saya melihat bahwa usaha BUMDes yaitu Bandeng Tanpa Duri ini adalah usaha yang sangat berkembang dan sangat berpotensi. Namun Bapak Ibu, ini ada beberapa hasil dari penilaian dari masing-masing aspek yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu tingkatkan kembali potensi-potensinya. Baiklah, seperti yang bisa kita lihat ya Bapak Ibu di tabel yang sudah saya buat, ini adalah hasil dari penilaian kelayakan usaha BUMDes ya. Jadi ada 8 aspek. Aspek yang nomor 7 yaitu aspek lingkungan hidup. Nah, di situ saya kasih warna hijau dengan persentase sebesar 29%. Artinya aspek ini sudah baik dan mungkin perlu dipertahankan atau ditingkatkan kembali nanti. Nah, untuk aspek yang nomor 2, aspek teknis dan teknologi, itu saya kasih warna kuning dengan persentase yaitu 8%. Artinya aspek ini adalah aspek yang paling rendah persentasenya di antara aspek-aspek yang lain. Nah, di sini saya melihat bahwa kenapa aspek teknis dan teknologi di sini persentasenya rendah, itu karena indikator-indikatornya tidak sesuai dengan kondisi usaha di BUMDes. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa usaha Bandeng Tanpa Duri ini adalah jenis padat karya, artinya sebagian besar produksinya dan operasionalnya itu dikerjakan oleh tenaga manusia, bukan tenaga mesin. Makanya aspek ini rendah seperti itu. Nah, kemarin saya juga sudah berbincang-bincang bersama Bapak Suryansyah selaku Ketua BUMDes, dan beliau menyampaikan ada beberapa kendala yang terjadi di usaha Bandeng Tanpa Duri ini. Yang pertama adalah masyarakat sebatik itu kurang tertarik dengan produk Bandeng Tanpa Duri. Ini dibuktikan dengan mayoritas pembeli atau pesanan itu berasal dari luar sebatik, yaitu Kabupaten Nunukan dan Tawau, Malaysia. Yang kedua, pengerjaan Bandeng Tanpa Duri ini dilakukan dengan manual, yaitu dikerjakan oleh manusia. Dan jumlahnya pun terbatas, sehingga Bapak Suryansyah bilang bahwa pesanan Bandeng Tanpa Duri ini seringkali tidak memenuhi target pesanannya. Yang ketiga, melihat potensi yang begitu besar dari usaha BUMDes Tanpa Duri ini, Bapak Suryansyah beserta pengelola yang lain itu berniat untuk mengembangkan usaha Bandeng Tanpa Duri ini menjadi usaha yang lebih besar dan berencana untuk menambah unit usaha di BUMDes. Namun kendalanya adalah di permodalan. Nah, bisa kita lihat ya Bapak Ibu, bahwa permasalahan yang pertama yaitu masyarakat sebatik kurang tertarik dengan produk Bandeng Tanpa Duri. Nah, ini kita bisa atasi dengan cara meningkatkan kembali alat promosi kita. Kalau bisa menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan broadcast WA. Jadi memang harus ada satu orang khusus yang menangani dalam hal promosi ini. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu dari BUMDes bisa merekrut satu orang yang jago dalam desain grafis untuk bisa memegang semua media sosial dan membuat desain-desain yang menarik untuk menarik minat masyarakat dalam membeli produk Bandeng Tanpa Duri ini. Nah, untuk permasalahan yang kedua itu memang perlu adanya penyediaan alat atau mesin yang bisa membantu pengerjaan Bandeng Tanpa Duri ini ya Bapak Ibu. Jadi meskipun jumlah yang mengerjakan itu sedikit, tapi kalau dengan bantuan mesin dan teknologi itu bisa lebih cepat dan produk yang dihasilkan juga bisa lebih banyak. Dan diharapkan dari penyediaan mesin ini juga nantinya kita bisa memenuhi target pesanan. Jadi nggak telat-telat lagi kayak kemarin-kemarin, seperti itu. Nah, untuk permasalahan yang nomor 3, jadi kalau kita perhatikan ya,
basicnya permasalahan yang pertama dan yang kedua itu adalah dana, ya. Dan Bapak Suryansyah juga menyampaikan bahwa BUMDes itu terkendala di terbatasnya dana. Nah, disinilah saya akan menjelaskan atau menyampaikan solusi terkait dengan permasalahan dana ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk permasalahan dana ini saya memberikan solusi kepada Bapak Ibu BUMDes untuk bisa melakukan pembiayaan di modal Ventura Syariah. Nah, sebelum itu mungkin saya jelaskan dulu ya, apa itu modal Ventura Syariah. Modal Ventura Syariah adalah lembaga pembiayaan dalam hal permodalan untuk usaha-usaha yang ingin mengembangkan usahanya dalam waktu tertentu. Jadi nanti ketika BUMDes bekerja sama dengan modal Ventura Syariah, nantinya dari pihak Ventura Syariah akan mencarikan perusahaan yang ingin menanamkan modalnya pada usaha BUMDes Bapak Ibu. Selain itu, ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh modal Ventura Syariah. Yang pertama, bantuan yang diberikan itu bukan hanya berupa modal, tapi juga bantuan pengelolaan di bidang keuangan, operasional, dan pemasaran. Sehingga tadi permasalahan-permasalahan yang kita jelaskan di awal itu bisa diatasi dengan ini. Yang kedua, bantuan bersifat sementara. Artinya jangka waktu dari pemberian modal ini itu antara 5-10 tahun atau mungkin bisa kurang dari itu. Nanti jika kita melihat usaha BUMDes ini sudah berkembang, sudah maju dan bisa berdiri sendiri, maka bantuan modalnya akan di-stop. Yang ketiga, motif dari pemberian modal Ventura Syariah ini adalah untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Dan yang keempat, modal Ventura Syariah itu tidak meminta jaminan, ya. Karena tidak meminta jaminan, resiko yang ditimbulkan juga tinggi. Tapi Bapak Ibu jangan takut ya, karena tadi saya bilang bahwa ada orang-orang profesional yang akan membantu dalam hal pengelolaan keuangan, operasional, dan pemasaran. Itu tujuannya untuk menghindari resiko ini Bapak Ibu. Dan yang terakhir, karena ini adalah modal Ventura Syariah, maka nanti di perjalanannya ketika mengelola dan ketika permodalannya itu kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Artinya kita berusaha untuk menghindari yang namanya riba. Mungkin banyak dari Bapak Ibu yang masih bingung ya, apa sih bedanya bantuan modal yang dari modal Ventura Syariah dengan bank. Nah, ini saya jelaskan mengenai perbedaannya antara bank dengan modal Ventura Syariah. Yang pertama dari segi pelaku, kalau bank itu pelakunya adalah bank itu sendiri, kemudian peminjam, dalam hal ini adalah nasabah ya Bapak Ibu. Kemudian pelaku dari modal Ventura Syariah itu adalah melibatkan tiga. Yang pertama itu perusahaan modal Ventura Syariah, yang kedua itu perusahaan yang ingin menanamkan modalnya, dan yang ketiga itu usaha yang ingin dibantu ya. Yang kedua dalam hal bantuan pembiayaan. Kalau di bank itu disebutnya adalah pinjaman atau hutang ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau di modal Ventura Syariah itu bantuannya berupa penyertaan modal. Nah, selain mendapatkan penyertaan modal, kita juga mendapatkan bantuan berupa pengelolaan tadi ya, yang ditangani oleh orang-orang yang profesional. Yang ketiga, keterlibatan manajemen. Nah, kalau kita minjam di bank itu sudah jelas tidak ada bantuan manajemen, tidak ada bantuan pengelolaan ya. Nah, sedangkan kalau di modal Ventura Syariah itu ada bantuan pengelolaan dari pihak modal Ventura Syariah untuk menghindari resiko-resiko yang tadi. Kemudian jangka waktunya. Nah, kalau di bank itu jangka waktunya terserah kita, mau pendek, menengah atau panjang. Sedangkan kalau di modal Ventura Syariah itu ditentukan paling lama itu 5-10 tahun. Selain itu, modal Ventura Syariah juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Jadi wajar ya Bapak Ibu, di mana-mana pasti ada yang namanya keunggulan dan kelemahan. Baik itu kita meminjam di bank, begitu pula dengan modal Ventura Syariah. Nah, ini ada keunggulan yang dimiliki oleh modal Ventura Syariah. Yang pertama adalah dapat menghindari riba.
kita tahu sendiri ya Bapak Ibu bahwa perintah menghindari riba itu ada dalam Al-Quran, dan Allah menyuruh kita sebagai muslim dalam hal aktivitas ekonomi itu harus menghindari yang namanya riba. Yang kedua, sumber dana bagi perusahaan baru. Jadi kalau BUMDes ini kan mendapatkan dananya dari desa ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita bekerja sama dengan model Ventura Syariah, maka kita mendapatkan sumber dana yang baru. Yang ketiga, mendapatkan bantuan pengelolaan di bidang operasional, keuangan, dan pemasaran. Yang keempat, perusahaan model Ventura Syariah itu sangat memperdulikan kemajuan usaha BUMDes. Ini dibuktikan dengan tadi ya adanya bantuan pengelolaan. Jadi tidak dibiarkan begitu saja ketika mendapatkan modal. Kemudian yang kelima, dapat memperluas usaha. Jadi kalau ada bantuan dana yang cukup, kemudian bantuan pengelolaan yang baik, itu insya Allah akan dapat memperluas usaha. Dan yang terakhir itu mendukung perusahaan kecil yang berpotensi. Nah, ini juga ada beberapa kelemahan modal Ventura Syariah. Yang pertama, biaya sangat mahal karena tadi ya jangka waktunya itu sangat panjang, yaitu 5-10 tahun. Yang kedua, hanya untuk usaha yang berprospek sangat bagus. Jadi memang sebelum menerima nasabah, modal Ventura ini melakukan pengecekan gitu ya. Kalau dilihat ini berprospeknya bagus, maka akan diambil, akan disetujui untuk pembiayaannya. Dan yang ketiga, kelemahannya, usaha yang bersangkutan itu cenderung bisa diambil alih oleh model Ventura Syariah. Nah, itu tadi kelemahan-kelemahannya. Jadi untuk produk-produk model Ventura Syariah sendiri itu ada 3. Yang pertama itu ada akad mudharabah, yang kedua ada akad musyarakah, dan yang ketiga ada akad murabahah. Nah, kalau solusi dari saya sendiri, Bapak Ibu dari BUMDes bisa menggunakan akad mudharabah, di mana modal sepenuhnya itu disediakan oleh pemilik dana. Baiklah Bapak Ibu, jadi itu ya tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai modal Ventura Syariah. Oke, baiklah, mungkin dari apa yang saya jelaskan kira-kira ada pertanyaan? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Baiklah, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Jadi bantuan pengelolaan dari pihak Ventura itu hanya berupa pendampingan ya Bapak Ibu. Jadi tetap Bapak Ibu dari BUMDes lah yang akan mengelola unit usahanya nanti. Jadi pendampingan tersebut itu bisa berupa saran mengenai langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan oleh BUMDes supaya terhindar dari resiko-resiko yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, tadi pertanyaannya bagaimana sih caranya supaya kita bisa dapat modal dari modal Ventura Syariah? Yang pertama, Bapak Ibu perlu menyiapkan yang namanya surat permohonan beserta dokumen-dokumen penting yang akan diminta oleh modal Ventura Syariah. Yang kedua, setelah berkasnya terkumpul, nanti berkas-berkas ini akan dievaluasi oleh modal Ventura Syariah, yang kemudian akan dilakukan negosiasi antara modal Ventura Syariah dan pihak unit BUMDes Bapak Ibu. Yang ketiga, setelah dievaluasi, kemudian apabila disetujui, maka baru bisa modalnya cair. Nah, cairnya modal ini akan disertai dengan turunnya bantuan pengelolaan tadi ya Bapak Ibu. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai modal Ventura Syariah. Saya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya itu banyak kekurangan dan banyak kata-kata yang tidak dimengerti. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dari BUMDes Tunas Karya Indah yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan presentasi saya dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.